Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra al-akhira sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahu syaikhan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nadung mangalihin tu hita nikmat, utamana nikmat iman dohut Islam. Sungoni nikmat hidayah dipilih Allah subhanahu wa ta'ala dope hita bisa hidup ima di bulan suci na muliaon di bulan Ramadan. On sebagai tanda mohon dihita sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita selalu bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban wa ballighna Ramadan faghfir lana dhunubana. Mulai dari bulan Rajab kita sudah bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya umur kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala terima doa kita dan Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan ini. Namun setelah kita sampai ke bulan suci Ramadan, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dan di sini nanti kita akan bisa mengintrospeksi diri dan membaca diri sampai di mana keadaan kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita bacahun turun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor lafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat ni Rasulullah di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para hadirin rahimakumullah,
Untuk judul ni pertemuan ta adalah keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah di bulan Sya'ban membagi bulan Ramadan ini dibagi kepada 3 bahagian. 10 awal daripada Ramadan dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Awalnya itu adalah penuh dengan rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itskum minan nar, dan akhirnya adalah dimerdekakan Allah taala dari api neraka. Subhanallah. Sekarang kita telah sampai kepada akhir ataupun 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Madung dilihat Allah Subhanahu wa taala dihita peluang sampai umur tu 10 terakhir bulan suci Ramadan, berarti kita harus berbuat untuk yang terbaik bagi diri kita. Kita harus betul-betul berbuat bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terbaik daripada Ramadan yang telah lewat, dan belum tentu Ramadan yang akan datang adalah milik kita. Jadi oleh sebab itu, contoh yang paling tepat kita buat di dalam mengisi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra al-akhira sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rawahu Syaikhan. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika pada malam-malam 10 akhir bulan Ramadan mempererat ikat kainnya dan bangun semalam suntuk dan membangunkan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Namun begitu gigihnya Rasulullah mengisi ibadah di 10 terakhir Ramadan, sehingga Rasulullah bangun semalam suntuk dan bahkan membangunkan keluarganya. Justru menurut pemikiran sehat kita buat, Tutu Bandung istimewa nami inan 10 terakhir Ramadan, sehingga Nabinta mempererat ikat pinggang sampai Nabinta begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya diri Nabi kita membangunkan keluarganya. Kenapa? Karena di 10 terakhir Ramadan, di awal telah kita sampaikan tadi, wa akhir, dan akhirnya itu adalah itkum minan nar, yaitu malam ataupun hari dimerdekakan daripada api neraka. Alangkah luar biasanya fasilitas yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Bahkan Allah berikan kesempatan kepada kita sampai kepada 10 terakhir. Kenapa? Karena di 10 terakhir ini kita akan bisa merasakan sampai di mana keimanan kita. Komentar daripada seorang ulama tasawuf. Apa perkataan daripada ulama tasawuf? Jika kita ingin mengetahui sampai di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus melihat di mana posisi kita yang harus kita lalui. Jika tempat yang harus kita lalui adalah tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid, majelis-majelis ilmu, begitu juga dengan tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berarti itulah tandanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayang go posisi tak tempat na kita lalui, apalagi di akhir 10 Ramadan. Madung mulai marmaguan kon musojid. Sopnai mamulai ada warna tujuan. Mulai barat di motor baru na di pasar Sibuhuan, berangkat motor baru na tu sidipuan dalam sosopan. Pul do motor naik. Pala tibo dah sampai pul do sewa ni motor na te. Tibo sampai tu paringgonan mela malima halak. Terus sampai tu parambira mejur matolu alak. Sampai tu sosopan mejur monom kalak. Sampai tu aik godang mejur busema dan kinin 8 kalak naik. Akhirna sampai terus tu batu na 2 ngapan bolgas tu loket. Mami jur bese 12 kalak na tambahna. Akhirna bolkas tu loket. Itu tujuan. Ada mah tinggal supir de marap dohot kenek. So ni gambaran di musojiti di bulan Ramadan. Anggo di awal nai na lewaton di awal Ramadan. Namar cita-cita mah pengurus di musojid, BKM pembangunan di musojid, urang godang mada musojid tau cang ajunin nama. Sampai malam pertama, malam kedua, malam patuluhon, tutup kalau beranggapan urang godang musojid tahun. Ternyata dong sampai tu 10 terakhir Ramadan, mengubusema ning pengurus pembangunan musojid, nah godak tu mada musojid tahun. Kenapa terjadi demikian? Karena di 10 terakhir itu adalah malam yang istimewa. Indah sudah manusia bisa mendapat peluang sehingga bahat meinan umat manusiaon, umat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bayinya ada warna 10 terakhir Ramadan ni ngabi musojid na di banjiran be ije nama di rumah naloket dema banjir, ada makios atau perjagal serbatul puliman dema banjir, gitu tapil besibe musojid ma mulai longon. Bahkan di malam 10 terakhir Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa yang tidak pernah diberikan kepada umat Nabi Rasulullah SAW sebelumnya. Apa kata Anas radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah Ta'ala wahaba li ummati lailatul qadari wa lam yu'tiha man kana qablahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan pada umatku Lailatul Qadar, kata Rasulullah, dan tidak diberikannya pada umat-umat yang sebelum mereka. Sebelum Rasulullah, sebelum kita umatnya Muhammad Rasulullah, Lailatul Qadar tidak diberikan kepada mereka. Ternyata ada kekhususan dan yang paling istimewa diberikan kepada kita, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Satu kali ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun. Subhanallah, luar biasanya fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah berikan begitu besarnya fasilitas kepada kita umat Muhammad? Supaya kita bisa menyamai dengan umat, dengan ibadah umat-umat terdahulu. Karena umat di nabi-nabi na parjoloi radu kadang-kadang alemar ibadah ratusan tahun. Karena umurnya lah ratusan tahun, halak na godang-godang. Ternyata itu umat ni Muhammad na menek umurna, tenaga na ngarus songon dia, umurna pondok-pondok. Nanti
Akhirnya on masalah satu manfaat ataupun nikmat di wilayah pitanakin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar itu menurut hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam hal ini Ubadah bin Samit berkata, apa kata Rasulullah? Iltamisuha fil asril awakhiri fa innaha witrun fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw akhiri lailatin faman qamaha imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Rawahu Tabarani. Jalaki humu Lailatul Qadari, cari Lailatul Qadar kata Rasulullah pada malam-malam 10 akhir yang ganjil, yaitu pada malam 21, pada malam 23, pada malam yang ke-25, ke-27, ke-29 atau malam yang terakhir. Subhanallah. Kalau kita sempat beramal ibadah di malam Lailatul Qadar itu, berarti kita sudah seperti orang yang siang hari beribadah kepada Allah, berpuasa kepada Allah, berzikir kepada Allah, di malam harinya beribadah kepada Allah, siang malam selama 83 tahun lebih. Ada hamba Allah yang beramal ibadah, kita mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah di 83 tahun itu. Subhanallah. Bahkan on masalah satu amal ibadah na mangalihin na bahkan na malin derajat tu hita lebih mulia, lebih tinggi daripada mati syahid. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adong dua namar kahanggi ataupun namar sahabat na masuk Islam dua halakon di zaman Rasulullah. Sada na pertama na masuk Islam na pertama on ngapo dosa dia hono kia masuk Islam barangkat meraporang fi sabilillah pala dia terbunuh dalam peperangan. Ai pedung luar biasa do daya teh. Masuk Islamia ngasa dia hono ngapo dosa dia perbuatan dosa dia. Badung langsungnya para dohon meraporang fi sabilillah dohon mati ya dalam peperangan, mati syahid. Sehingga para sahabat memuji-muji, sungguh merutung metuk si Polan. Umurnya sekian puluh tahun. Ternyata di dalam segit mati ia mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngapur sempati buat berbuat dosa sehingga nangkinin dia mati dalam keadaan syahid. Sehingga para sahabat merasa salut terhadap sahabat tersebut. Dan sahabat muallaf nasadanai setahun naik so meninggal dia, dan dia tidak mati syahid, dia mati biasa. Jadi selalu CCNI marnifi para sahabat dung meninggal muallaf na dua nang kininan bahasona na pertamai halak na mati syahid ngapo nakin berbuat dosa ya madung mati syahid tiana padua honi sampai di umur nia setahun naik tai nda mati syahid nang kini tatung nda mati offside jua maka marsua mardot di sahabat bahasona lebih mulia lebih jegesan fasilitas na disediahon imatu sahabat na meninggal perpudi ataupun tumbuh na meninggal perpudi nang kirinan, padahal yang ada mati syahid na perjuangan kina mati syahid. Merasa heran para sahabat sehingga dia duhon mempermasalahan untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si Polan telah bermimpi bahasa na madung marsu di sia dua na mardongan na lewatun na sama-sama masuk Islam, satu yang mati syahid na sana berpisah ataupun berbeda dengan 1 tahun meninggal dia dan mati syahid. Namun di dalam mimpi tersebut dia lebih mulia na meninggal na perpudiinan na somate syahidinan setahun naik nangkin perbedaannya lain.
lebih mulia, lebih sonang dari lalai di alam kubur daripada namati syahidna perjulinan. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu mesti heran? Tidakkah kamu tahu sahabat yang meninggal dunia, yang sempat dia 1 tahun masuk Islam, sudah berapa banyak salat yang dikerjakan selama 1 tahun, dan dia masuk kepada bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan dia telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ternyata Ramadan ini bisa melebihi daripada ibadah-ibadah yang mulia ataupun khusus-khusus di bulan-bulan di luar daripada bulan suci Ramadan. Jadi tumaradu para hadirin rahimakumullah, di akhir daripada bulan Ramadan ini, di 10 terakhir ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatan dun Lailatul Qadari. Kita kutip sin kitab Irsadul Ibad, diriwayatkan di riwayat Imam Tabarani. Apa kata Rasulullah? Lailatul Qadari lailatum balijah, la harratun wala baridah, wala sahaba fiha, wala matara, wala riha, wala yurma fiha binajmin min alamati yaumiha an tatlu as-samsu la su'a alaha. On merupaning Nabi tabotoho tando ni Lailatul Qadar dung turun ate. Amaning Rasulullah tando ni Lailatul Qadar na dung turun di boring ini adalah malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah, terang. Tidak dingin dan tidak panas, boringin naik. Tidak berawan dan tidak hujan. Sal udan-udan niari, sanonat-nonat niari, anggo di malam Lailatul Qadari ndak turun udan. Dan tiada angin kencang, dado angin ini ma ada warna. Tenang songoni. Mulai tersimpul konon adalah di malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat tenang. Hujan tidak, cuaca jeges, angin pun tidak. Bahkan apa kata Rasulullah, min alamati yaumiha, tandona ning nabi tadi menyogot nai amaning Rasulullah antatlu as-samsu la su'a alaha. Mataharinya terbit tidak bersinar. Maksudnya hanya tampak terang putih tetapi tidak panas. Aon matandona di manyogot nai. Anggona kina ni ade inan di boringin nai. Tidak panas, tidak dingin, tidak hujan, tidak ada angin kencang. Berawan cerah wajah nai di boringin nai me ate. Namun anggo ado gorarna di manyogot naik matahari itu terbit tak bersinar ataupun hanya tampak terang putih tetapi tidak panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mula marsul diau Lailatul Qadari ado naharu ado baca adu pangido." Berarti mula marsu di Lailatul Qadari awas salah pangido. Tukinai pangido na supaya karena isang kamalit ketenangan apa membain susah. Jadi Rasulullah mengajar konon tu Aisyah amai dokon Rasulullah mula marsu tuho Lailatul Qadari adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Berarti yang paling pas doa kita di malam Lailatul Qadar itu adalah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lalui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir yang perlu kami sampaikan pada pembicaraan kita kali ini,
ibadah yang istimewa juga. Nah, mesti kita laksanahun di 10 ataupun di akhir daripada bulan suci Ramadan, yaitu termasuk juga memperhatikan ataupun berimpak dan bersedekah. Berimpak dan bersedekah. Makanya sering kami sampaikan di majelis-majelis, banyak manusia di bulan Ramadan adong dapet dia pahalo sekali Ramadanon, pahalo 30 tahun Ramadan. Adong deba 20 tahun Ramadan. Adong deba 10 tahun Ramadan. Tapi narap sebulan beda, narap setahun beda Ramadan naik. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah masalah infak dan sedekah. Dia bersedekah. Marsido kaya tu 10 halak. Ada warna atau bang tobang na semampu umpamana itraktir ia selama sebulanon. Umur 10 utaraktir jolo mu makan sahur, utaraktir ko merbuko. Setiap sahur dia balanjona, setiap merbuko dia perbukona. Maka setelah selesai Ramadan, madung dapot dia pahalo ada warna 11 kalak Ramadan. Aso 10 kilo traktir niya sadar dan kinduh dia. Apalagi kita memperhatikan para anak-anak yatim. Memperhatikan para anak-anak yatim. Karena anak yatim sangat membutuhkan perhatian daripada kita kaum muslimin. Bukan hanya sekedar mendapatkan materi saja, akan tetapi mereka itu mengharapkan perhatian. Bahwa di hari Idul Fitri nanti mereka bisa jadi berharap bisa menjabat tangan seorang ayah ataupun ibu, kan tetapi bagi mereka yang sudah kehilangan, termasuklah ini yang paling mereka sedihkan. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba untuk memperhatikan dan mencurahkan kasih sayang kita dan memberikan perhatian dan memberikan pertolongan kepada para anak-anak yatim, khususnya di penghujung Ramadan ini sampai ke bulan Syawal nantinya. Dan terakhir kami sampaikan, apa kata Rasulullah, zakat fitrah itu adalah merupakan penentu berterimanya ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Tarsaya dapat kami sampaikan, kurang dahulu lebihna mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.